Makanya Hai bin Yakzon ini artinya hidup berkesadaran. Sebuah harapan supaya manusia tidak seperti yang digambar oleh Nabi. Kebanyakan manusia itu tertidur. Ya. Tentu ini maksud bukan tertidur secara fisik, tertidur secara batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ini adalah episode podcast kerjasama antara Nural Wala dan Elkaf. Elkaf adalah lingkar kaji filsafat, sebuah lembaga dan komunitas yang peduli pada menghidupkan kembali kesadaran filosofis yang holistik, integratif, dan berpusat pada manusia. Saya Ibnu Rushd dari Elkaf, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama ngobrolin satu tema, yaitu kemampuan manusia menalar Tuhan. Tapi kita akan coba fokus kepada pelajaran-pelajaran mengenai tema tersebut yang diambil dari salah satu karya filosofis sufistik terbesar, salah satu yang terbesar di dunia filsafat Islam, yaitu Hai bin Yakzon, karya Ibnu Tufail, seorang filosof abad 12 Masehi dari Andalusia. Mungkin besarnya pengaruh Hai bin Yakzon ini lebih terasa bagi masyarakat barat dulu ketika mereka beranjak menjadi modern dibandingkan di dunia Islam itu sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Husain Herianto. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Husain ini saya manggilnya Prof ya, karena beliau guru saya di Universitas Paramadina Jakarta. Dan selain itu juga dosen di Universitas Indonesia. Beliau jugalah Direktur Elkaf yang mendirikan, yang menggagas, dan saat ini mengarahkan Elkaf. Prof, mungkin untuk mulai obrolan kita, saya ajukan dua pertanyaan dulu deh. Apa pentingnya kita ngebicarain menalar Tuhan atau mengenal Tuhan? Apa pentingnya buat kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga belajarnya harus dari Hai bin Yakzon? Ya. Mangga, Prof. Terima kasih Mas Ibnu Rushd ya. Seorang yang mengambil nama dari seorang filosof muslim ya, Ibnu Rushd. Mengenal Tuhan ya itu sebetulnya adalah fitrah manusia ya. Mengenal Tuhan itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan abadi. Sebuah pertanyaan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi manusia. Ya, pertanyaan mendasar tentang dari mana dia berasal dan akan kemana dia akan kembali. Pertanyaan mengenai adakah makna hidup ini, ya itu kan hal-hal yang sifatnya mendasar. Setiap manusia tuh pasti terlepas apapun agamanya ataupun tidak beragama sekalipun, dia pasti bertanya tentang mau kemana kita ini. Ya, setelah kita berakhir, apakah hidup ini nothing ya, atau ada sesuatu? Ada tujuan. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan, dia merenung, dia akan bermuara kepada gagasan tentang Tuhan ya, sebagai yang awal dari sesuatu, yang disebut pencipta, dan akhir dari sesuatu, tujuan dari sesuatu, di mana kita akan kembali padanya gitu. Jadi mengenal Tuhan itu sebenarnya juga bagian dari mengenal diri, mengenal jati diri kita. Ya, kan ada hadis Nabi kalau nggak salah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan itu kan kata Rumi mengatakan, ketika orang berusaha mengenal diri, dia akan ketemu Tuhan. Hakikat diri ini sebetulnya adalah cerminan dari manifestasi dari nama-nama Tuhan. Tapi ketika orang berusaha ingin mencari Tuhan, dia akan ketemukan dirinya. Ya, artinya erat hubungan antara diri kita yang paling hakiki
esensi diri kita ini siapa dengan Tuhan. Wow. Dikatakan man arafa nafsahu faqad Arafa rabbahu. Maka ya kan orang yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhan. Atau sebaliknya, jika wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, lupa pada diri sendiri. Iya. Ya, kalau pakai logika, ya kan, jika mengenal diri dia akan mengenal Tuhan. Iya. Modus tolerannya, jika tidak kenal Tuhan, tidak kenal diri. Tidak kenal diri. Wow. Kita hari ini serasa makin sulit ya, Prof, untuk masuk memikirkan tentang mengenali diri sendiri, kemudian mengenali Tuhan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan manusia saat ini, Prof? Kenapa perhatiannya teralihkan kepada hal lain gitu? Ya, sebuah fenomena yang umum ya. Bukan hanya sekarang sih sebetulnya, sejak dulu. Makanya Hai bin Yaqzan itu ditulis oleh seorang filosof Muslim ya, dari Andalusia, Granada, Spanyol ya sekarang. Spanyol. Ya. Abad 12. Jadi 10 abad lalu. Iya. Dia menulis Hai bin Yaqzan ini juga semacam novel filosofis ya, semacam pembelajaran, semacam peringatan atau wejangan kepada orang sezaman ketika dia hidup, abad 12 sampai ya kemudian sampai sekarang, bahwa cobalah kita mengamati lingkungan, ya mengamati diri kita sendiri. Ya. Dan jadi memang itu sebuah fenomena umum. Nah, cuma sekarang ini karena manusia semakin banyak, ya, ada medsos, ya kan, ada berbagai instrumen untuk mengetahui perilaku kita keseharian, dan yang nampak itu yang pola hidup yang konsumtif atau yang populis. Orang-orang seperti Ibn Tufel tetap ada. Cuma mungkin tidak begitu nampak. Nah, mungkin Nurul Wala dan Lingkar Kecil Filsafat mencoba menghadirkan cara hidup yang lain atau orang-orang yang tidak terekspos gitu. Sebenarnya kan masalah pilihan aja, pilihan siapa yang mengekspos, ya kan. Banyak orang-orang yang mengkaji juga tentang perenungan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Ibn Tufel ini. Gini, Prof. Tadi Prof bilang bahwa Ibnu Tufail juga menuliskan hal ini karena ingin menunjukkan kepada masyarakatnya di abad 12 lalu suatu jalan ya, Prof, yang mungkin menurut dia jauh lebih baik. Sebuah jalan untuk mengenali Tuhan dan juga mengenali diri sendiri. Secara garis besar apa sih yang dituliskan oleh Ibnu Tufail di dalam Hai bin Yaqzan itu sendiri, dan arti Hai bin Yaqzan itu sendiri apa, Prof? Pertanyaan yang dahsyat ini. Hai bin Yaqzan ya, sebuah nama yang diberikan oleh Ibn Tufel. Sebetulnya juga sebuah karya ya. Sebelumnya ditulis oleh Ibnu Sina. Ya, dengan judul yang sama, cuman kisahnya ada sedikit berbeda. Jadi Hai itu artinya hidup. Yaqzan itu semacam keterjagaan. Keterjagaan, berkesadaran, full awareness gitu ya, mindfulness. Kalau dalam bahasa Sanskertanya kewaskitaan. Waskita itu ada semacam keterjagaan, ya. Kalau biasanya dalam kehidupan sehari kita tuh biasanya menggunakan kata umumnya dalam menghadapi situasi bencana. Ya, atau calon bencana atau gempa, itu kan ada kata waspada, ada siaga, siaga 4, siaga 2, ya, sampai siaga 1. Nah, itu yang dalam kehidupan sehari ya. Tapi dalam kehidupan yang dimaksud ini, siaga di sini betul-betul jiwa kita siaga, hidup. Makanya Hai bin Yaqzan ini artinya hidup berkesadaran. Sebuah harapan supaya manusia tidak seperti yang digambar oleh Nabi. Kebanyakan manusia itu tertidur. Tentu ini maksud bukan tertidur secara fisik, tertidur secara batin,
tertidur secara maknawi, secara batin, secara jiwa, tidak sadar bahwa dia sedang proses penyembuhan diri, kurang sadar atau tidak sadar, ghafilin ini, lalai tentang makna hidup ini, untuk apa dia menjadi manusia, apa amanat yang dibebankan kepada dia, apa tujuan makna hidup ini. Itu semacam kelalaian ini disebut seperti orang tidur. Nah, Hai bin Yazan ini semacam supaya bangkit, ya. Makanya dalam bahasa Inggris Hai bin Yazan ini diterjemahkan a life son awakening. Awakening itu semacam kebangkitan, pencerahan, ya. Nah, kewaskitan itu artinya ada satu pengertiannya pencerahan, yang kedua artinya juga keterjagaan. Jadi Yakson ini, ya kalau bahasa kita itu kewaskitaan. Dua, ada ketercerahan dan juga keterjagaan. Terjaga, waspada atau bangun, ya. Betul-betul bangun jiwanya. Karena ada lagu kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, melalui novel ini Ibn Tufayl ingin menunjukkan kisah bagaimana seorang manusia itu bisa mengenal Tuhan, melalui perenungan, melalui kehidupan yang penuh sadar, penuh pencerahan dalam suasana yang sunyi, ya, di pulau yang tidak ada manusia. Jadi mungkin perlu ceritakan sedikit ya, Mas Ibnu, ya. Mungkin kayak latar situasi apa sih yang diceritakan di dalam novel ini, Prof? Teman-teman mungkin perlu sedikit tahu kisahnya. Jadi mungkin kalau kita, mungkin teman-teman pernah dengar kata Tarzan, ya? Oh iya. Film Tarzan. Itu kan terkenal sekali. Itu adalah seorang manusia yang tinggal di hutan, binaan atau asuhan gorila. Dan dilatih oleh gorila, lalu dia bisa berbahasa hewan, mengerti dengan hewan, ya hidup sehari-hari di hutan. Nah, ada beberapa riwayat mengatakan Tarzan ini terinspirasi oleh kisah Hai bin Yazan. Ya, kebetulan belakangnya Zan juga. Ini kan abad 12, 10 abad lalu. Sementara Tarzan ini kan baru abad 19, abad 20, ya. Nah, dan kebetulan juga karya kisah Hai bin Yazan ini, seperti yang disampaikan Mas Ibnu, cukup berpengaruh di pemikiran kebudayaan Eropa. Sehingga Eropa bangkit dari ketidurannya, katanya. Maka disebut Renaissance itu kelahiran kembali, merasa bangkit kembali untuk membangun sebuah peradaban, ya, baru, katanya. Nah, salah satu karya yang cukup inspiratif adalah karya Hai bin Yazan, ya. Nah, jadi Hai bin Yazan seperti Tarzan. Jadi ada manusia, ya, yang dalam riwayatnya dikatakan seorang ibu menyelamatkan anak itu dari raja yang takut nanti menjadi pengganti rajanya. Lalu dari riwayat singkat kata, tinggallah di sebuah pulau yang tidak dihuni oleh manusia, dan dia kemudian diasuh oleh seorang induk rusa, yang kebetulan rusa itu baru saja kematian anaknya. Lalu anak bayi ini, manusia bayi ini, dipelihara, diasuh oleh induk rusa ini, ya, sampai usia 7 tahun. Ya, nah, Hai bin Yazan ini selama asuhan induk rusa itu, ya, dia belajar banyak hal, mengamati lingkungan, ya, mengamati hewan-hewan, dan dia lihat bahwa misalnya banyak kelemahan pada dirinya. Oh gitu. Misalnya oleh hewan itu punya alat pertahanan diri, dia tidak punya. Ya. Misalnya hewan itu ada kuku atau larinya kenceng atau badan berbulu. Yeah. Jadi kalau pertahanan misalnya kalau dingin dia bisa hewan itu bulunya jadi itu supaya badannya hangat. Yeah. Dia tidak punya bulu, tidak punya kuku. Kalau berebutan makanan dia selalu kalah karena lebih cepat itu hewan-hewan itu. Ya. Tapi kemudian dia merasa bahwa dia punya ternyata
dia punya naluri fitrah ya kalau bahasa kita. Fitrah ada kecenderungan bawaan dari dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan untuk misalnya mengumpulkan daun-daun untuk kemudian jadi bahan pakaian dia. Nah itu yang menarik juga Prof. Dia kan tinggal di hutan dan gak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mengajari sesuatu dong. Karena makhluk-makhluk yang ada di sana ya binatang dan tumbuhan. Tapi bahkan di usia sangat dini itu 7 tahun, si anak manusia ini, Hai bin Yaqzan ini, bisa untuk menalar, bisa untuk berpikir, dan akhirnya mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu, tanpa belajar dari manapun. Apa itu yang disebut dengan fitrah itu tadi, Prof? Atau memang kemampuan rasional, intuitif, dan kecerdasan itu sudah tertanam di dalam diri manusia, meski tidak ada pengaruh dari luar yang mengajarkannya terlebih dahulu. Mungkin Prof bisa jelaskan hal tersebut. Ya, seperti dalam kisah-kisah Tarzan kan, dia punya kelebihan-kelebihan yang dia dimiliki oleh hewan, di balik kelemahannya juga, kelemahan yang sifatnya fisik, tapi yang bersifat akliyah ya, rasional. Tarzan memiliki kelebihan sehingga dia bisa mengatasi, bisa mengumpulkan hewan dan segala macam. Cuma beda sedikit ya, kalau di dalam Tarzan ini dia hanya cerita tentang survival, keberlangsungan seorang manusia di hutan, hanya itu saja. Kalau Hai bin Yaqzan ini yang ditulis oleh Ibnu Tufail itu punya nilai yang jauh lebih tinggi dari itu, bahwa bagaimana dalam hutan itu, dalam kesendirian itu dia bisa banyak belajar sampai kemudian nanti pada fase yang terakhir, fase 5, 6, 7, kan ada 7 fase perjalanan hidupnya seorang Hai bin Yaqzan itu, dia sampai menggagas adanya Tuhan, konsep Tuhan. Kalau dalam Tarzan nggak ada. Jadi Hai bin Yaqzan menemukan Tuhan, anggaplah seperti itu, menemukan Tuhan. Nggak menemukan adanya Tuhan, kesadaran tentang Tuhan itu ada, tanpa belajar dari orang lain atau kitab suci lain. Tidak pernah dengar, otomatis karena tidak ada manusia di situ, tidak pernah membaca apapun, tidak pernah mendengar dari apapun, dari siapapun, kecuali dia bersama hewan, dengan di hutan itu, dengan tanaman-tanaman. Ya, jadi dalam kesunyiannya, dengan kebisuannya, ya, bisu dalam artian dia tidak bisa bicara apa-apa kecuali dengan hewan ya. Sebagai manusia yang seperti kita normal ini, artinya bisu dalam bahasa manusia. Ya. Dia berpikir tentang sampai yang fase yang ujungnya itu bahwa ya misalnya saya akan bahagia, satu-satu jalan menuju kebahagiaan adalah apabila saya menjumpai, menyaksikan. Itu mungkin udah fase yang paling terakhir. Ada berapa fase, Prof? 7 fase. Ada 7 fase. Jadi fase pertama itu kan dia sampai 7 tahun itu dia mengamati lingkungan, mengamati tanaman, berbagai hewan-hewan. Dia mulai proses adanya identifikasi diri. Tadi termasuk identifikasi apa samanya, apa bedanya gitu ya. Dia menemukan kalau pertama kan tadi kelemahan-kelemahan fisik, tapi kemudian dia itu mungkin pada awalnya dia menemukan kelemahan banyak dirinya, tapi kemudian kan sesuai dengan kedewasaan ya, mulai proses dia menemukan ada hal yang dia miliki tidak dimiliki oleh pada hewan besar sekalipun. Misalnya mengumpul makanan gitu kan. Dia pikir kok hewan sebesar ini bodoh ya, tanda kutip. Cuma makan saat ketika itu, tidak ada konsep menyimpan makanan atau mengumpul makanan. Satu, kemudian dengan menggunakan alat, itu penggunaan alat artinya hewan sebesar apapun dia makan langsung dengan langsung tubuhnya, dengan organ tubuhnya. Bahkan dengan tangannya juga tidak, jarang. Langsung dengan mulut. Ya. Harimau itu kan langsung makan, langsung dia kejar, langsung dia dengan mulutnya kan. Nah, sementara dia misalnya dia kumpulkan, dia punya kemampuan mengkonsep gitu ya bahasa kita. Oh ini makanan ditampung dulu dengan tangan, di buah-buahan ditaruh dulu atau diambil, nggak perlu langsung mulut, tapi dengan tangan. Nah di situ dia ada sesuatu proses batin dalam diri kita, dalam diri manusia itu
antara ini sebagai alat, ini tujuan. Ya, di hewan tuh bisa bedakan mana tujuan dan alat. Maka kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ngasih kita ngasih makan dan sehari-hari mungkin teman-teman bisa, kalau kita bawa makanan ini kita kasih ke anjing, dia yang dia lihat tangan kita. Iya. Padahal ini hanya alat saja gitu. Dia bisa dengan tujuan dan alat. Bisa. Nah, sebaliknya Haibin Nelson itu bisa melihat, wah. Kemudian dia bedakan tadi identifikasi kan. Ada kelemahan tapi kelebihan. Tapi kelebihannya lebih banyak karena kelebihan itu dia bisa tadi membuat kelemahan badannya yang tidak berbulu, dia terpikir untuk buat pakaian. Membuat pakaian. Pertama dari daun-daunan menutupi pakaiannya, lalu kemudian dari kulit hewan yang sudah mati, terpikir itu kemudian sampai terakhir itu. Kemudian ada misalnya tahap kedua, ada setelah induknya meninggal ya mati di situ. Induknya tuh rusak kan? Rusak. Itu mengagetkan dia, ya menyedihkan. Tapi kemudian dia mencari tahu ini kenapa meninggal istilahnya, kenapa meninggal ada, ya tidak bisa bergerak lagi, nggak bisa bergerak. Ya. Kalau saya ingin tahunya, lalu dia bongkar itu, dia bedah jasad ibunya, ibu rusa, ya, induk rusa itu dan dia tidak temukan apa-apa, sama saja. Sampai akhirnya dia menemukan proses yang seperti ini terjadi pada hewan yang lain. Dan dia temukan ada konsep bahwa ada pemahaman bahwa ada sesuatu yang batin yang membuat orang, hewan dan manusia itu, kita ini jadi hidup. Ada disebut ruh atau nyawa, jiwa. Gitu. Nah, mulai ada konsep jiwa, ya, bahwa di balik kehidupan hewan-hewan ini sebetulnya adalah nyawa, ada jiwa. Jiwa itulah yang menggerakkan kita dalam kehidupan sehari, bukannya panca indera ini. Yeah. Panca indera ini hanya alat. Ini sebuah kesadaran yang saya kira untuk masyarakat kita seharian itu juga masih untuk level yang ini saja, level 2 ini mungkin masih banyak belum. Oh gitu. Contohnya ya, kalau kita melihat kebun yang indah, ya, kita kan biasanya hanya terpana dengan keindahan itu, lalu kemudian mata kita dan terpana keindahan pada kebun itu. Yeah. Kita tidak menyadari bahwa konsep keindahan itu ada pada akal kita kan, pada jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak punya dimensi keindahan, kita tidak ngomong indah itu. Iya, betul. Betapa banyak, betapa sedikit lah ya di antara kita yang sadar bahwa ketika kita melihat alam langit yang indah itu, sebetulnya jiwa kita mempersepsi keindahan, kita tidak menyadari itu sebuah keindahan jiwa kita. Iya. Saya katakan indah itu hanya mata, urusan mata, dan sesuatu yang objek di sana. Tidak melihat keindahan yang ada di dalam. Ya. Nah, itu contoh sederhana. Oke, Prof. Nah, itu Haibin Nelson mengisahkan pada fase kedua, ketiga itu dia mulai menyadari kelebihan dia sebagai manusia itu. Menemukan api, bahwa ternyata di balik ada proses-proses pembakaran itu ada api. Api itu adalah ada cahaya matahari. Dia menemukan bahwa matahari membakar kertas daun-daun yang kering, lalu itu muncul api. Kemudian bisa juga dibuat percikan dari batu, ya. Yeah. Ada mulai konsep api, ya. Kemudian ada konsep ada air, ya, air di balik ambasa-ambasa ini disebut air. Ada konsep udara. Udara ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, oleh seluruh hewan dan tanaman. Kemudian ada tanah. Ya, di balik ini semua tanah. Dia mulai mengidentifikasi 4 unsur elementer kehidupan itu ya. Yang paling dasar dari semua ini ya, tanah. Ya, mulai dari air, udara, tanah, api. Ya, oke. Nah, itu perjalanan tahap 1, 2, 3, 4 itu ya. Iya. Kemudian misalnya ada bahwa di balik keanekaragaman ini ada kesatuan. Kesatuan. Jadi maksudnya berbagai balik hewan-hewan ini
dia misalnya hewan 1, 2, 3 ternyata satu spesies lah, misalnya sama-sama satu kijang gitu. Terus dibalik-balik berbagai, ada kijang, ada rusa, ada kucing dan segala macam. Ini disebut kategori ini hewan. Oke. Jadi tanaman juga demikian. Jadi dia mulai membedakan mana spesies, mana genus. Nah ya, kira-kira kalau dalam spesies itu adalah pengelompokan makhluk-makhluk yang individu itu dari nama satu spesies misalnya. Kemudian lebih lagi genus. Sampai dia menemukan bahwa di balik keanekaragaman pohon ini, keanekaragaman hewan-hewan ini ada kesatuan, ada kesaling hubungan di antara makhluk-makhluk ini. Sampai dia melihat langit bumi juga keindahan, ada keindahan dan juga keteraturan, ketertiban. Di balik setiap pagi itu ada matahari terbit timur, setiap malam menjelang maghrib itu terbenam, atau matahari terbenam di barat. Ada bulan, ada bintang. Mereka beredar pada garis edarannya. Dia ada konsep ketertiban, ada konsep keteraturan. Dari yang banyak, dari tunggal, ada konsep sebab akibat. Sampai dia mulai pertanyaan, di balik keanekaragaman alam semesta langit bumi ini, adakah yang memulai segala sesuatu ini? Adakah awal sesuatu ini? Kenapa ada keteraturan? Kenapa ada keindahan? Ya, adakah yang menciptakan ini semua? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang bermuara kepada sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim ya. Dalam surat Al-An'am itu ayat 76-78 kan, bagaimana Nabi Ibrahim dalam proses menemukan Tuhan, mulai dari lihat bintang-bintang. Dia mengatakan ini hadza Robbi, ini Tuhan kita, kemudian dia hilang. Ini kemudian muncul bulan, ini hadza Robbi juga, tapi kemudian hilang juga. Lalu matahari yang lebih besar, hadza akbar kan, yang lebih besar, ternyata juga hilang. Ya, ini kan sebetulnya sebuah simbolik dari kisah bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dalam menemukan Tuhan, sampai dia mengatakan Tuhanku adalah menciptakanku, ya, yang darinya aku berasal dan akan kembali kepadanya, yang menciptakan alam semesta ini, sampai dia mengatakan ini wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku ini hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, sebuah kesadaran yang ultimate, yang mendasar, yang paling basis, yang pokok dan juga paling awal tentang sebuah wujud yang darinya segala sesuatu berasal dan kembali kepadanya segala sesuatu, dan pencipta yang kita sebut pencipta. Jadi kalau itu bisa kita simpulin nih Prof, Hai bin Yaqzan itu memulai dari kesadaran dia mengenai dirinya sendiri dulu. Sampai kemudian pada akhirnya lingkungannya, alam, keterkaitan dia dengan entitas-entitas lain selain dirinya. Kemudian dia harus untuk mengakui bahwa di balik ini semua ada yang menciptakan, yang mengatur. Ya, di balik keanekaragaman makhluk-makhluk ini, segala perubahan ini ada yang tetap, ada yang abadi. Dan itulah tujuan seluruh makhluk ini ke sana. Dan dia mengatakan alangkah bahagianya apabila kita bertemu dengan yang menciptakan kita, kan? Yang disebut musyahadah. Jadi pada bagian akhir nanti dia mengalami apa yang disebut dengan musyahadah. Kesaksian, menyaksikan kesadaran bahwa ada namanya kesadaran uniter belakangan kan, dalam tasawuf itu unitary consciousness, kesadaran uniter, bahwa ada pengalaman tertentu, mungkin kita masing-masing teman-teman juga mungkin pernah bahwa di balik keanekaragaman alam semesta ini ada saling hubungan, interrelasi semua, dan semua menampakkan hanyalah manifestasi dari yang maha agung, yang maha suci, Allah SWT gitu ya. Ini maka disebut ini alam semesta ini disebut nama-nama Tuhan. Kalau di bahasa Al-Quran kan ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda Tuhan kan. Ayat itu artinya tanda. Ya, alamat Tuhan. Alam ini disebut juga alam. Alam kan alamat itu. Bendera juga artinya. Bisa artinya bendera, bisa artinya
tanda, ya alam semesta ini sebetulnya kalau bagi orang yang telah sampai tingkat musyahadah Hayy bin Yazak, dalam tradisi sufi itu sudah sampai tingkat syuhud ya. Ya dia melihat alam semesta ini adalah tajali kalau bahasa, jadi manifestasi dari nama-nama Tuhan. Iya, Prof. Wow. Ini sebenarnya ada banyak hal ya yang bisa kita obrolin dari Hayy bin Yaqzan. Mudah-mudahan pada kesempatan podcast kali ini kita bisa mengambil hal-hal penting yang dibicarakan oleh Ibnu Tufail di dalam novel Hayy bin Yaqzan. Dan kami mengharapkan juga semoga teman-teman yang menyaksikan podcast ini sama-sama mendapatkan pelajaran-pelajaran penting tersebut tentang bagaimana kita mengenali Tuhan, tapi dimulai atau diawali dengan kesadaran mengenali diri sendiri. Terima kasih Prof. Husain atas kesediaannya untuk menemani kita ngobrol di acara podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman Nurul Wala juga yang sudah bersedia bekerja sama dengan Elkaf sehingga acara podcast pertama kerjasama Nurul Wala dan Elkaf ini bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.